Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Baiklah, di pertemuan kali ini kakak akan menyampaikan tentang tips menjadi siswa berprestasi di sekolah. Nah, baiklah, sebelum melangkah kegiatan berikutnya, sebaiknya kita memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing ya. Baiklah, kakak akan memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Nah, baiklah, seperti yang kakak singgung tadi, pada layanan bimbingan klasikal kali ini, kakak akan menjelaskan tentang tips menjadi siswa berprestasi di sekolah. Baik, yang selanjutnya kita akan menuju pada tahap awal di mana isi dari tahap awal ini adalah konselor menjelaskan tahap awal layanan klasikal. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang bagaimana tolak ukur siswa berprestasi, lalu persiapan apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi pelajaran, dan tips apa saja agar belajar dengan baik, serta beberapa tips berprestasi di sekolah. Nah, yang selanjutnya kita akan beralih pada tahap transisi di mana guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kesiapan peserta didik sebelum masuk ke tahap inti. Nah, apakah adik-adik sekalian sudah siap untuk mendengarkan beberapa pemaparan materi dari kakak? Baik, kalau sudah siap, kakak akan memulai menyampaikan materi tentang menjadi siswa berprestasi di sekolah. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke tahap inti. Yang pertama, tolak ukur siswa berprestasi. Nah, menurut adik-adik, apa sih tolak ukur siswa berprestasi itu? Siswa dikatakan berprestasi di sekolah apabila memperoleh hasil belajar yang sangat memuaskan. Benar, tapi sangat memuaskan bagaimana? Ada juga yang mengelompokkan siswa berprestasi itu mampu meraih peringkat 10 besar. Ada pula yang mengatakan berprestasi itu sampai peringkat 3 besar. Dan ada juga siswa yang berambisi untuk mampu meraih juara 1 di kelasnya. Nah, semuanya itu adalah benar dan merupakan suatu pencapaian yang sangat membanggakan, bukan? Selanjutnya, kita akan melihat tentang prestasi itu sendiri. Prestasi membutuhkan motivasi untuk mencapai kesuksesannya. Nah, motivasi berprestasi merupakan keinginan untuk menyelesaikan sesuatu, mencapai suatu standar, dan berusaha untuk mencapai kesuksesan tersebut. Prestasi kita di masa depan ditentukan oleh apa yang kita lakukan saat ini. Oleh karena itu, untuk adik-adik khususnya kelas 7, jadilah remaja yang berprestasi, jadilah remaja yang sukses di sekolah di bidang yang kalian sukai. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk meraih prestasi, khususnya prestasi belajar. Nah, ada banyak hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat berprestasi dalam belajar, mulai dari persiapan diri dalam menghadapi pelajaran, menciptakan pusat belajar di rumah, pengaturan waktu, sampai pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam belajar. Nah, selanjutnya, di sini kakak akan menyampaikan tentang persiapan menghadapi pelajaran. Jika kita mau sukses berprestasi di sekolah, kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi pelajaran, baik persiapan yang dilakukan di rumah maupun di sekolah. Nah, adik-adik, berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa langkah yang dapat kita jalankan untuk mempersiapkan menghadapi pelajaran. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya? Baik, langkah yang pertama adalah di rumah. Persiapkan semua perlengkapan belajar. Nah, maksudnya, sebelum berangkat sekolah, periksa dahulu barang-barang yang kita butuhkan pada saat hari itu juga. Apakah semuanya sudah lengkap untuk dibawa ke sekolahan? Selanjutnya yang kedua yaitu di loker sekolah.
pastikan semua perlengkapan belajar sudah ada. Nah, apabila di sekolah menyediakan loker untuk siswa, sebelum masuk kelas, periksa dahulu loker kita. Pastikan semua yang kita butuhkan sudah tersedia. Yang selanjutnya, poin yang ketiga di kelas. Catat tugas dan bertanyalah jika ada hal yang belum dipahami. Baik, poin yang ketiga ini, ketika di dalam kelas, sebelum keluar dari kelas, catat tugas-tugas yang diberikan dan apa saja yang harus dilakukan. Jika kita perlu bertanya atau memastikan petunjuk yang sudah diberikan guru, maka lakukan hal tersebut sebelum kita keluar dari kelas. Baik, yang selanjutnya yang keempat, kembali ke rumah, komitmen belajar. Nah, ketika kembali ke rumah, periksalah jadwal harian kalian. Cobalah berpegang teguh pada jadwal itu. Tetaplah berkomitmen belajar. Nah, jika memungkinkan mengerjakan PR pada saat jam itu juga, maka kerjakanlah. Dan menumpuk-numpuk tugas dan menunda-nunda pekerjaan itu adalah merupakan kebiasaan buruk yang harus kita hindari. Poin yang selanjutnya, yang kelima adalah di rumah. Sebelum tidur, siapkan kebutuhan belajar untuk keesokan harinya. Nah, untuk adik-adik, biasakanlah hal ini. Nah, ketika di dalam rumah sebelum tidur malam harinya, kalian semua sudah menyiapkan tentang alat-alat tulis dan kebutuhan apa saja yang akan dibawa ke sekolah pada keesokan harinya. Baiklah adik-adik, marilah kita menuju ke poin selanjutnya, yaitu tips agar belajar dengan baik. Nah, yang pertama yaitu tempat. Berusahalah menemukan tempat yang tenang. Berusaha menemukan tempat yang tenang dan bebas dari gangguan seperti gangguan suara telepon, gangguan suara TV, kemudian suara radio, video game, dan lain sebagainya. Kemudian, pilihlah tempat yang bukan tempat kita melakukan hal lain. Misalnya, kalau kita belajar di atas tempat tidur, maka kita akan mulai berpikir tentang tidur. Nah, baik, yang kedua yaitu pencahayaan. Pencahayaan ruangan harus pas agar tidak membuat mata mudah lelah atau bahkan merusak mata. Nah, memang sebagian siswa menyukai cahaya terang dan sementara lainnya memilih cahaya yang sedikit redup. Akan tetapi, cahaya seperti apapun yang kita gunakan haruslah cahaya yang memadai agar mata kita tidak rusak apabila membaca. Nah, kemudian poin yang ketiga, tempat duduk. Duduk di kursi berpunggung. Nah, untuk adik-adik, ketika sedang belajar atau membaca, cobalah duduk di kursi berpunggung di depan meja agar tetap fokus dan konsisten ketika sedang membaca. Baik, poin yang selanjutnya yaitu suasana tenang. Carilah tempat yang jauh dari pusat keramaian. Nah, maksudnya, carilah tempat yang jauh dari pusat keramaian atau adik-adik bisa memberi tanda berupa tulisan sedang belajar atau jangan ganggu agar orang lain tahu bahwa kita sedang belajar. Nah, yang kelima yaitu alat tulis. Siapkan alat tulis selengkap mungkin. Banyak yang membuang waktu yang berharga untuk mencari alat tulis. Kita bisa lebih efisien dalam memanfaatkan waktu. Siapkan alat tulis selengkap mungkin, misalnya seperti pensil, pulpen, penghapus, penggaris, atau rautan, dan lain sebagainya. Di meja belajar, letakkan barang-barang tersebut dalam sebuah tempat atau kotak. Dengan begitu, emosi dan semangat kita tidak terganggu karena lelah mencari alat tulis tersebut. Nah, yang keenam ada tempat menyimpan tugas. Tempat menyimpan bisa berupa keranjang plastik atau kardus untuk meletakkan barang-barang. Nah, tempat menyimpan tugas, pikirkanlah pula cara menatap bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tugas tersebut. Mungkin kita perlu tempat penyimpanan bisa berupa keranjang plastik atau kardus untuk meletakkan barang-barang tersebut. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada rujukan. Buatlah perpustakaan kecil. Buatlah perpustakaan kecil yang berisi kamus atau buku-buku pelajaran yang sudah lalu dan sebagainya. Baik, yang kedelapan ada papan tempel. Gunakan papan tempel untuk catatan penting. Nah, adik-adik sekalian bisa menggunakan papan tempel atau yang biasa kita sebut sebagai mading atau majalah dinding. Nah, mading ini bisa terbuat dari kardus, karton, atau triplek
untuk menampilkan catatan-catatan penting dari guru. Dengan begitu, adik-adik akan terus mengingat catatan-catatan kecil tersebut. Nah, selanjutnya, bagi kalian yang ingin menjadi siswa berprestasi di sekolah, kakak ada beberapa tips nih agar menjadi siswa berprestasi di sekolah. Nah, apa saja sih tipsnya? Tipsnya adalah yang pertama, membagi waktu dengan baik. Bagi seorang siswa yang ingin berprestasi belajar harus bisa membagi waktu dengan baik. Bisa membagi waktu antara belajar, bermain, membantu orang tua, istirahat, dan bermain sosmed. Nah, yang kedua ada meminati semua mata pelajaran. Nah, kurang menyukai salah satu mata pelajaran di sekolah merupakan suatu kerugian bagi siswa yang ingin berprestasi adik-adik. Mengapa? Karena otomatis nilai pada mata pelajaran tersebut juga akan berkurang memuaskan, sehingga mempengaruhi jumlah nilai semua mata pelajaran. Oleh sebab itu, bagi adik-adik, sukailah dan pelajarilah dengan sungguh-sungguh semua mata pelajaran yang ada. Jika ada mata pelajaran tertentu yang memang kurang disukai, maka pelajari juga bagaimana meminati mata pelajaran tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu menunjukkan sikap dan perilaku baik. Menunjukkan sikap dan perilaku baik, maka guru lebih cenderung akan tertarik kepada siswa yang bersikap dan berperilaku baik. Karena sesungguhnya sikap dan tingkah laku siswa termasuk unsur penilaian dalam pendidikan. Selanjutnya yang keempat ada rajin mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Nah, kesalahan yang sangat umum dilakukan siswa adalah malas mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Sedangkan biasanya pertama kali yang dilihat guru adalah apakah tugas yang diberikan akan dikerjakan siswa atau tidak, sebelum guru melihat apakah yang dikerjakan siswa benar atau salah. Nah, yang kelima, aktif dalam kegiatan belajar. Aktif kegiatan belajar, maka guru akan menandai siswa yang aktif dalam belajar di ruang kelas. Keaktifan siswa dalam belajar ditandai dengan keaktifan siswa baik bertanya maupun menjawab pertanyaan lisan yang diajukan oleh guru. Baik, yang selanjutnya yang keenam yaitu memiliki motivasi yang tinggi. Nah, untuk menjadi siswa berprestasi perlu adanya motivasi atau dorongan semangat yang tinggi untuk belajar dan meraih prestasi. Oleh sebab itu, siswa perlu meningkatkan motivasi belajar sendiri. Karena faktanya jarang ada siswa yang rendah motivasi belajarnya akan dapat juara di kelasnya. Nah, selanjutnya poin yang ketujuh adalah menguasai cara belajar yang efektif. Siswa yang menguasai cara belajar yang efektif akan mudah untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Nah, untuk poin yang ke-8 atau poin yang terakhir adalah taat beribadah. Nah, untuk siswa yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan selalu berdoa untuk kesuksesan dirinya dalam menggapai hasil belajar yang baik. Mereka memiliki ketertarikan spiritual yang kuat dengan Yang Maha Kuasa. Nah, baiklah adik-adik, di penghujung perjumpaan kita pada kali ini, kakak ada pantun nih. Rambut kusam harus dirawat, saat disisir baiknya diikat. Jika belajar selalu giat, tentu prestasi akan meningkat. Nah, demikianlah tadi sedikitnya pemaparan materi dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa kembali ya. Kakak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.